الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali pelajaran-pelajaran kehidupan dari pengalaman paling sukses manusia di atas muka bumi ini. Kita bersama kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini lahir sekitar 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada satu peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi, yaitu peristiwa tentara bergajah datang untuk menyerang Ka'bah. Ini menarik. Saya tidak akan bercerita tentang jalannya peristiwa ini secara sempurna. Tapi bagaimana peristiwa ini datang tepat waktu, membuat orang-orang memperhatikan Mekah secara khusus dan Quraisy, bangsa Quraisy, atas apa yang Allah lakukan. Bagaimana Allah melindungi Ka'bah dari kehancuran. Raja Abraha dari Yaman yang merasa cemburu karena ekonomi di Mekah hidup sebab orang-orang datang untuk pergi haji, kemudian di situ hidup ekonomi Mekah karena semua orang datang, dia berniat menggantikan Ka'bah baru yang ada di Yaman dibuat. Dia bikin Ka'bah, tapi orang-orang tetap pergi ke Mekah. Akhirnya dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah itu. Ini kisah rinciannya sebenarnya menarik, tapi kita butuh waktu banyak sekali. Ringkas kata, pasukan ini sudah sampai di luar kota Mekah. Sebelum mereka masuk untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha ingin berjumpa dengan tokoh perwakilan dari Quraisy untuk memberikan pesan jelas bahwa kami tidak ingin memerangi kalian, tidak. Kami cuma mau menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Siapa yang mewakili orang Quraisy berbicara kepada Abraha? Orang-orang menunjuk kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Ini adalah tokoh yang sangat disegani di Quraisy. Maka pergilah Abdul Muttalib menjumpai Abraha di luar kota Mekah. Abraha sudah bersiap di atas singgasana di atas punggung gajah. Raja, merasa dirinya raja. Dia sebenarnya gubernur dari kerajaan Najasyi, ya Habasya. Mohon maaf, kerajaan Habasya atau Ethiopia ketika itu. Tapi begitu Abraham melihat karisma dan wibawa Abdul Muttalib, dia segera turun. Dia membentangkan permadani, duduk di lantai, menyambut Abdul Muttalib secara setara, sama-sama duduk di tempat yang sama. Lalu dia berkata, mengutarakan maksudnya datang. Sebelumnya, pasukan Abraha ini mengambil onta-onta milik Abdul Muttalib. Ada sekitar 200 onta milik Abdul Muttalib. Kaya kakek Nabi ini berarti. Ya, mahal harga onta. Kata Abraha, sekarang sebutkan apa tanggapanmu terhadap apa yang tadi aku sampaikan? Kata Abdul Muttalib, aku minta 200 ontaku engkau kembalikan. Tertawa Raja Abraha. Aku ini datang untuk menghancurkan Ka'bah, tempat yang sakral bagi kalian. Aku menghormatimu sebagai pemimpin kaum. Aku melihat wibawamu sampai aku turun ke sini. Tiba-tiba engkau tidak menyinggung sama sekali urusan penting itu. Engkau bahkan menyebutkan urusan onta milikmu saja. Paham nggak? Artinya, ya kok receh banget. Tidak ada tanggapan tentang Ka'bah.
hanya berpikir tentang hartanya, yaitu onta-onta 200 itu. Tapi itu adalah diplomasi tingkat tinggi yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berkata begini, Ana Rabbul Ibil, ammal bait fakana lahu rabban yamna'u. Aku pemilik onta-onta, jadi aku tanya tentang onta. Adapun Ka'bah, dia punya tuannya yang akan menjaga dia dari kehancuran. Subhanallah. Coba, ibu-ibu sekalian. Ini kisah kemudian viral di Mekah. Dia terjadi 50 hari sebelum Rasulullah lahir. Jadi ketika Nabi lahir, dan orang-orang sezaman dengan dia lahir, berarti kan tumbuhnya berbarengan dengan Nabi SAW. Atau yang saat Nabi lahir sudah berumur 2 tahun, sudah berumur 5 tahun gitu. Pasti orang terus membicarakan tentang bagaimana Raja Abraha dan pasukannya ini dihancurkan oleh burung ababil. Itu terkenal sekali. Jadi kisahnya pasti viral. Sehingga orang-orang kemudian menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu menghubungkannya dengan tahun gajah. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Menjadi tolak ukur tahun. Sebab itu adalah peristiwa penting. Di antara rangkaian peristiwa penting itu, orang mengingat dialog antara Abdul Muthalib dan Abraha. Bahwa Ka'bah itu ada yang menjaganya dari kehancuran. Orang Quraisy itu sudah dibuat sadar dulu sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lata, Uzza, Hubal dan lain-lain itu tidak bisa menjaga Ka'bah. Tapi ada Tuhan yang menjaga Ka'bah. Jadi ketika Nabi kemudian pada umur 40 tahun menerima wahyu, lalu kemudian berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah semata, Nabi berkata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ayo sembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini yang telah memeliharanya dari kehancuran dari Raja Abraha. Subhanallah. Bagaimana Allah mengatur skenario demikian rupa. Ya, 50 hari setelah itu Rasulullah baru dilahirkan. Bagaimana keadaan Rasulullah ketika dilahirkan? Abdullah, bapak Nabi, adalah seorang pedagang. Dia nggak bisa lama-lama bersama istrinya setelah menikah. Harus kerja, harus pergi berdagang, ya kan? Jadi dia pergi berdagang. Ketika pergi berdagang, dalam perjalanan pulang sampai di Madinah, Abdullah ini meninggal dunia di Madinah. Waktu itu Nabi sedang berada di dalam kandungan. Kira-kira waktu Abdullah itu pamit kepada istrinya Aminah. Abdullah itu, Aminah sedang mengandung janin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru berumur 1 bulan atau 2 bulan. Artinya besar kemungkinan Abdullah ketika pamit kepada istrinya itu tidak tahu bahwa di dalam rahimnya sudah ada janin manusia paling mulia di alam raya. Dan itu adalah tingkat yatim yang paling tinggi. Sebab seorang tidak dapat merasakan ayahnya. Tadi saya datang ke Museum Sains ini, luar biasa. Bagaimana embrio, bagaimana perkembangan manusia umur 7 minggu, umur 17 minggu ketika manusia ditiupkan ruhnya. Bagaimana dia sudah mendengar kata-kata ibunya, bagaimana, ya Allah. Nabi dari sejak dalam kandungan tidak pernah sekalipun merasakan kehangatan elusan tangan ayahnya di perut ibunya. Ayahnya berbicara kepadanya. Karena anak mendengar. Itu adalah tingkat yatim yang paling tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda percaya enggak? Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Rasulullah. Percaya enggak? Percaya. Saya tanya, lebih baik lahir dalam keadaan yatim atau lengkap antara ibu dan ayah? Lebih baik lengkap. Kenapa Rasulullah dicintai tapi diyatimkan? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala punya bahasa kasih yang berbeda dengan manusia. Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hidup ini jangan mengandalkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, godaan untuk mengandalkan diri sendiri,
mengandalkan ijazah, mengandalkan koneksi, mengandalkan ilmu, mengandalkan orang-orang di sekitar kita, mengandalkan harta kita, besar sekali dalam hidup ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengajarkan Nabi dari sejak lahir bahwa tidak ada yang perlu diandalkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Kita cukup mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati, dia dapati engkau dalam keadaan yatim, lalu Allah yang mengurusmu. Nabi memang tidak memiliki ayah kandung karena sudah wafat. Tapi Allah ganti sosok-sosok ayah dalam kehidupan Nabi. Siapa saja? Pertama, Al-Harith bin Abdul Uzza, suami dari Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Harith ini Nabi belajar tentang bagaimana memiliki visi yang jauh ke depan. Sewaktu rombongan dari kampung Hudaybiyah, Bani Sa'ad, datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang bisa disusui, Halimatus Sa'diyah tidak dapat bayi untuk disusui. Abdul Muthalib membawa cucunya ini, menawarkan kepada orang-orang siapa yang mau menyusui ini. Tapi ayahnya sudah tidak ada. Aku kakeknya yang mengurusnya. Tidak ada seorang pun ibu yang mau menyusui Nabi SAW. Nabi itu pernah ditolak berkali-kali dalam hidupnya. Jadi, kalau kita pernah mengalami penolakan dalam pergaulan, dalam komunitas, dalam pekerjaan, wajar sekali. Tidak ada kehidupan yang sepi dari ujian ini. Bahkan Nabimu pernah ditolak berkali-kali. Sampai kemudian Halimah tidak dapat bayi yang lain. Halimah berkata kepada suaminya, aku gak suka kalau pulang ke kampung orang lain semua bawa bayi, kita gak bawa. Kata suaminya, jangan khawatir. Ambil saja bayi yatim itu. Bisa jadi dia membawa keberkahan dalam hidup kita. Subhanallah. Al-Haris mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup ini bukan hanya tentang uang, tentang angka, tapi tentang keberkahan-keberkahan dalam hidup. Saudaraku, pemberian Allah dalam hidup ini adalah rahmat, kasih sayang Allah. Tapi tidak semuanya memberikan keberkahan. Makanya ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan berkah Allah. Telinga kita bisa mendengar adalah rahmat Allah. Tapi belum tentu dia menjadi berkah. Ketika kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan pengajian, dia menjadi barakah bagi kita. Mata kita yang dapat melihat adalah rahmat Allah. Tapi belum tentu dia menjadi berkah bagi kita. Ketika kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, maka dia menjadi berkah. Begitu juga akal kita, anak kita, harta kita, kesehatan kita, pekerjaan kita. Mintalah keberkahan dalam hidup ini. Dalam hidup ini hal-hal yang paling bernilai adalah hal-hal yang tidak bisa diuangkan, tidak bisa diangkakan. Saya tanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, berapa harga istri yang salehah? Berapa harga suami yang setia? Berapa harga anak yang berbakti? Berapa harga sahabat yang baik? Berapa harga orang-orang yang tulus yang ada di sekitar kita? Gak bisa. Tapi terkadang kita melihat kehidupan ini berlari, lalu kita mengejar angka seperti orang-orang yang tidak beriman tentang keberkahan ini mengejar angka. Kasur yang mahal adalah angka, tapi tidur yang nyenyak adalah keberkahan. Rumah yang megah adalah angka, dapat diuangkan. Tapi sakinah, mawaddah, warahmah di dalamnya adalah berkah. Jangan menukar keberkahan dengan angka. Jangan menukar itu. Nabi belajar ini dari sosok ayah pertama dalam hidupnya, yaitu Al-Harith bin Abdul Uzza. Lalu Nabi belajar apa lagi di rumah Al-Harith? Nabi belajar dekat dengan alam semesta. Tadi saya menyaksikan juga di museum itu. Bagaimana kehidupan di bawah laut. Jumlah spesies yang sangat banyak. Bagaimana Allah memberi rezeki setiap makhluk. Kita melihat bagaimana rumit, bagaimana beragamnya, bagaimana luasnya semesta ini. Tapi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bahkan memikirkan daun mana dulu yang
akan dijatuhkan. Pasir mana dulu yang akan digeserkan di pantai-pantai. Air yang mana dulu yang akan dihempas oleh gelombang. Itu semua berdasarkan hikmah kebijakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin hati yang melihat alam semesta ini dengan pandangan keimanan ragu dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan kepada Nabi alam yajidka yatiman itu di dalam surat Ad-Duha. Ketika itu ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata, aku lihat Tuhanmu sudah pergi ya, tidak sayang lagi kepadamu. Nabi merasa, jangan-jangan iya. Sebab wahyu beberapa saat terhenti dari Rasulullah SAW. Nabi merasa jangan-jangan Allah udah gak sayang lagi sama dia. Ini adalah perasaan yang bisa hinggap pada diri siapapun dalam kehidupan. Kadang ketika kita diuji, kita merasa bahwa, apa Allah ini gak sayang sama aku? Kenapa rahmat Allah hanya turun kepada rumah-rumah tetangga? Kenapa Allah hanya lancarkan rezeki bagi teman-temanku? Kalau ada perasaan itu di dalam dirimu, bacalah ayat ini, saudara-saudaraku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah pergi. Tuhanmu tidak pernah membenci. Ayat ini dalam sekali maknanya. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan Allah tidak menggunakan kata ma tarakaka rabbuka atau ma hajaraka rabbuka. Tuhanmu tidak akan pergi, bukan. Allah gunakan kata-kata wadda'a. Wadda'a itu apa? Wadda'a itu berkata see you again. Wadda'a. Jadi kalau saya ngajak anak saya misalnya sebentar berjalan, saya suruh dia cium tangan ibunya, saya bilang waddi' ummak. Ya, pamit ke ibumu sebentar. Jadi makna ayat itu adalah Tuhanmu pamit sebentar saja menjauh darimu itu nggak mungkin. Nggak mungkin Allah jauh dari kita. Allah ini sayang dengan kita. Bagaimana hati yang dapat merasakan kasih sayang Allah dalam kehidupan? Allah melihat dirimu berdosa dalam setiap detiknya. Tapi Allah masih menutupinya dan menunggu engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kekurangan engkau beribadah kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan setiap amalan-amalanmu 10 kali, 70 kali, 700 kali, bahkan tidak terhingga. Allah sayang sekali sama kita. Tapi kita jangan memaksa untuk paham seluruh takdir-takdir Allah itu pada saat dia terjadi. Jangan. Banyak sekali dalam kehidupan ini yang kita tidak paham. Tetapi 5 hari kemudian kita tahu, oh ini kemarin kenapa aku tertinggal pesawat. Oh ini kemarin aku tidak lulus di universitas pilihanku. Oh ini kemarin aku gagal menikah dengan dia. Kita jadi tahu itu. Setelah 10 tahun, setelah 20 tahun. Banyak peristiwa seperti itu. Jangan memaksa untuk paham takdir pada saat dia terjadi. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ini adalah menjalani proses-prosesnya dengan baik. Tapi hasil adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Al-Haris bin Abdul Uzza, Nabi belajar itu. Dekat dengan alam. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami tampakkan kepada mereka, kami perlihatkan kebesaran Allah. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan di dalam dirimu. Subhanallah. Bagaimana Allah mengatur segala sesuatu. Tadi saya pergi sama Kausar, saya tanya, Kausar, kenapa seluruh gambar-gambar, foto-foto di luar angkasa itu malam? Gak tahu jawab nih orang Amerika gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah orang Jambi bisa jawab. Kenapa nggak bisa gitu? Tapi dia dibantu papanya gitu. Walaupun salah juga. Karena nggak ada matahari Ustaz. Ada ya Ustaz ya. Kemudian dia ralat sendiri kan Pak Dadang. Ada matahari ada. Kenapa coba? Matahari ada tapi gelap. Cahaya ini, kita bisa lihat cahaya ini. Karena ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen tidak bisa mengantarkan cahaya. Jadi pada ketinggian lebih dari 75.000 kilometer hampa udara.
maka cahaya tidak bisa diantarkan. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 14-15? Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau kami buka salah satu pintu langit dan kami biarkan mereka terus naik ke ruang angkasa, mereka akan berkata, kenapa pandangan kita tidak bisa melihat? Kita seperti orang yang kena sihir. Allah sudah berkata 15 abad yang lampau sebelum orang-orang pergi ke ruang angkasa. Tapi ibadah tafakkur ini sedikit sekali dilakukan oleh umat Islam. Jadi Nabi belajar tentang alam semesta. Lebih dekat kepada alam di kampung ketika dia di rumah Al-Haris bin Abdul Uzza. Yang kedua, Nabi belajar bahasa. Mekah adalah kota kosmopolitan. Orang-orang datang dan pergi dari berbagai penjuru negeri, sehingga rusak bahasa mereka. Maka Nabi belajar lebih fasih dalam berkata-kata di situ. Ibu-ibu sekalian, ini keren banget. Pada saat anak berusia 0 sampai 4 tahun, maka didiklah mereka untuk mendengar kata-kata yang baik. Sebab kuncinya pada usia itu. Kalau anak mendengar hal-hal yang tidak baik pada umur itu, dia pertama belajar berbicara menjelang 4 tahun, maka akibatnya luar biasa. Orang kalau ngomongnya teratur, cara berpikirnya teratur, hidupnya teratur. Itu mesti. Makanya orang-orang besar itu adalah pemilik-pemilik narasi. Itu Nabi belajar dari sosok ayah pertama dalam hidupnya. Sosok ayah kedua dalam hidup Nabi siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Sejak umur 6 tahun sampai umur 8 tahun Nabi tinggal bersama kakeknya. Halimatus Sa'diyah bersama Al-Haris harus mengembalikan Rasulullah ketika berumur 2 tahun. Sebab kontrak menyusui 2 tahun. Tapi karena melihat keberkahan demi keberkahan di rumah mereka, orang-orang di Hudaybiyah itu sampai berkata, kalau kalian mengembala, berkata kepada anak-anak mereka, kalau kalian mengembala kambing, maka kalian ikuti anak Halimah. Sebab selalu ada makanan untuk ternak mereka. Bapak, ibu-ibu, Halimatus Sa'diyah bersama Nabi yang masih kecil saja, keberkahan demi keberkahan dalam hidupnya Allah tunjukkan. Apalagi kalau di rumahmu hidup sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, keberkahan akan Allah berikan di dalam keluarga kita, insya Allah. Lalu Nabi tinggal bersama kakeknya. Nabi belajar leadership. Nabi bersama kakeknya itu di Ka'bah. Abdul Muthalib itu punya permadani khusus. Di situ kumpul elit-elit Quraisy, bicara tentang problem ekonomi di Quraisy, stabilitas, persoalan sosial dan politik. Itu Nabi. Nabi dari kecil tuh nggak suka main dengan anak-anak. Ketika diajak main oleh anak-anak, apa kata Nabi? Lastu lihadza khuliq. Aku diciptakan bukan untuk main-main begini. Jadi Nabi sudah terbiasa memikirkan ya kehidupan dan kepentingan orang banyak. Jadi kalau kita di sini, apalagi Anda di negara minoritas ini, tampakkan solidaritas. Bagaimana masjid menjadi sentral ukhuwah, pengembangan, tauhid kita, dan lain-lain sebagainya. Kalau ajak anak-anak kita, mereka akan punya memori sampai mereka tua. Bagaimana mereka bukan hidup untuk diri mereka sendiri. Dia lihat bagaimana ibu mereka menyiapkan berbuka puasa untuk orang ramai, bagaimana menyiapkan kajian, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana membersihkannya, bagaimana. Itu berguna itu. Ajak anak begitu. Semakin banyak seorang ayah melakukan aktivitas bersama dengan anaknya, semakin terbentuk karakter yang kuat dalam hidup dia. Makanya ketika Allah bercerita tentang Nabi Ismail, Allah tidak berkata, falamma balagha Ismailur rusyda, ketika Ismail sampai pada usia berakal. Tidak. Falamma balagha ma'ahus sa'yah. Ingatlah ketika Ismail sampai pada usia di mana dia sering bekerja bersama dengan ayahnya. Untuk menunjukkan bonding antara ayah dan anak itu penting sekali. Jadi walaupun Nabi tidak memiliki ayah kandung, sudah meninggal dunia, tetapi dia punya ayah-ayah dalam kehidupannya. Di tangan Abdul Muthalib, Nabi juga belajar tentang rasa percaya diri. Jangan sampai orang tua melemahkan rasa percaya diri dalam diri anak mereka.
Berikan apresiasi. Beda antara memberikan apresiasi dengan memuji, berbeda. Memberikan apresiasi itu adalah ketika dia sudah mencapai satu hal yang baik, kita akui itu. Wah, Papa tadi senang sekali melihat kamu bisa melakukan begini-begini. Papa senang loh lihat tadi kamu bantu adik kamu makan. Itu apresiasi. Jadi bukan memuji-muji, pintar anak Papa, ganteng anak Papa, cantik anak Papa, jangan. Tapi berikan apresiasi. Itu Nabi pelajari dari Abdul Muthalib, membuat Nabi punya rasa percaya diri. Nabi kepada anak-anak juga begitu. Pernah satu hari ya, Nabi sedang duduk bersama pemuka-pemuka Quraisy. Ada satu sahabat Nabi yang masih kecil, ya, seorang anak masih kecil, duduk di sebelah kanan Nabi. Orang menghidangkan minuman kepada Nabi, Nabi minum. Lalu sisanya Nabi ajak berbagi kepada yang lain. Haknya memulai dari yang kanan. Tapi yang kanannya anak kecil. Tapi Nabi lihat, tidak langsung berikan kepada orang tua, tidak. Nabi minta izin dulu kepada yang kecil. Hal ta'zan an abda bil kibar? Boleh nggak aku mulai kasih kepada orang-orang besar ini dulu, orang dewasa ini dulu? Apa jawab anak kecil ini? Ya Rasulullah, lan usiru nasibi minka. Aku nggak bakal mendahului orang lain bekas dari engkau. Aku pengen dong. Nabi tertawa kepada orang-orang dewasa itu dan berkata, hadza hakku. Ini hak dia dikasih. Jadi bagaimana generasi ini tumbuh dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Jadi kita kadang kan begini kalau kita di timur lah ya. Bicara, ada tamu, anak kita datang, sana ini senang besar. Jangan. Kecuali memang Anda berbicara hal-hal yang topik-topik yang memang belum layak didengar oleh anak kecil. Tapi kalau ngomong tentang bisnis, ngomong tentang pekerjaan, biarin. Walaupun dia tidak paham, tapi dia paham. Bagaimana cara mengutarakan pendapat, bagaimana cara membantah, bagaimana cara diskusi, bagaimana cara... Itu cara kita. Dan itu Nabi pelajari dari rumah kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ternyata tidak panjang umur juga. Baru 2 tahun, panjang umur maksudnya bersama Nabi. Baru 2 tahun, dia wafat dan Nabi diserahkan ke rumah Abu Thalib pamannya. Di rumah Abu Thalib Nabi belajar tentang hidup prihatin. Sabar. Itu membuat kepekaan dalam diri Nabi. Nabi baru tinggal beberapa hari di rumah Abu Thalib. Nabi lihat, keluarga ini keluarga yang susah. Aku nggak boleh menggantungkan diri kepada mereka. Umur Nabi baru 8 tahun. Tapi Nabi berkata kepada pamannya, paman izinkan aku bekerja. Nah, kamu bisa kerja apa? Aku bisa mengembala kambing, kata Nabi. Subhanallah. Kita sampai umur berapa masih bergantung hidup pada orang tua? Nabi umur 8 tahun sudah tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Ya Allah. Pelajaran lain Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, belum berumur 10 tahun Nabi sudah tinggal di 5 rumah yang berbeda. Rumah ibunya, rumah Suwaibah, rumah Halimah, rumah Abdul Muthalib dan rumah Abu Thalib. Pesan apa yang kita ambil dari sini? Anak kecil itu semakin punya komunitas yang beragam, semakin bijaksana. Jadi biarin dia punya komunitas. Ini teman-teman sekolahnya, ini teman-teman basketnya, ini teman-teman ngajinya, ini teman-teman di lingkungannya, ini teman begitu. Ya teman pingpong, oke pingpong gitu. Tapi saya belum coba nih lawan siapa yang jago pingpong ini nanti ya. Nah, kita biarkan dia begitu. Sebab semakin banyak berjumpa manusia dengan ragam sikap, ragam tipenya, maka seseorang akan menjadi lebih dewasa. Begitulah Allah menyiapkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dia masih kecil. Ada satu pelajaran lagi, ini mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Sewaktu Halimatus Sa'diyah dan suaminya datang kepada ibunya, melobi ibunya, biarkan Muhammad sama kami terus, di Mekah ini udah rusak pergaulannya, udah apa. Akhirnya ibunya luluh, oke, sampai umur 4 tahun. Tapi belum berumur 4 tahun, ada kejadian luar biasa, Nabi dibelah dadanya. Takut Halimah terjadi sesuatu yang buruk, dikembalikan kepada ibunya. Halimah terkejut. Kalian dulu semangat sekali pengen Muhammad sama kalian. Kok sekarang dikembalikan sebelum waktunya? Pasti ada sesuatu, kata ibunya. Tapi suami istri itu nggak ngaku. Dia bilang, enggak. Gitu. Ya, nggak ada apa-apa kok. Udah bilang aja. Kalau kalian takut terjadi sesuatu yang buruk kepada anakku ini, demi Allah tidak akan terjadi. Sebab ketika aku hamil,
aku bermimpi ada cahaya yang keluar dari dalam diriku sampai menerangi istana-istana yang ada di Syam. Subhanallah. Nabi kemudian umur 6 tahun ikut bersama ibunya ke Madinah, menjalin silaturahim, ya, kemudian berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, di satu tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit, demam panas sekali. Beberapa waktu di sana, rupanya dia meninggal di situ, menghembuskan nafas terakhir di situ. Ini pelajaran yang baik juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ibunya tidak diambil ketika sedang berada di Mekah. Kebayang ya, kalau anak kecil, orang tuanya meninggal, apa yang dilakukan? Paman-paman bibinya bawa ke tempat lain, dihibur, main sama sepupunya, kan begitu. Biar dia tidak terbawa suasana dulu. Tapi ini di padang pasir tidak ada siapapun kecuali dia dan Ummu Aiman. Bahkan Nabi menyaksikan bagaimana Ummu Aiman menggali kubur untuk ibunya itu. Lalu Nabi menyaksikan bagaimana jasad ibunya harus ditinggal sendirian di tengah padang pasir itu. Dan pergi ke Mekah dengan Ummu Aiman. Allah sedang mengajarkan Nabi yang baru berusia 6 tahun tentang tabiat kehidupan. Apa itu? Kamu bisa mencintai siapapun dalam hidup. Tapi pada saatnya dia akan pergi. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetaplah bergantung paling kuat itu kepada Allah. Sebab segala sesuatu yang kita cintai, yang dekat dengan kita, suatu saat pasti akan pergi. Ini hal penting sekali agar kita lebih tahan terhadap segala ujian-ujian kehidupan. Ummu Aiman tidak langsung ke rumah Nabi, tapi mengajak Nabi ke rumah kakeknya. Diketuk pintu rumah Abdul Muthalib. Begitu Abdul Muthalib buka pintu, lihat dengan seluruh onta dan bawaannya, tapi ibunya tidak ada. Firasat tidak enak dalam diri Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tanya, apa yang terjadi dengan ibunya? Rasulullah umur 6 tahun itu datang menghambur, memeluk kakeknya dan berkata, matat ummi, ibu sudah meninggal dunia. Abdul Muthalib segera jongkok dan memeluk Nabi dan berkata, anta ibni, engkau adalah anakku, kata Abdul Muthalib. Sejak itu Nabi tinggal di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Ya, insya Allah malam berikutnya kita bicara tentang masa remaja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.